Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita belajar Islam di Nusantara ya, yaitu fokus pembahasan teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, jadi berdasarkan teori masuknya Islam ke Nusantara ada 3 yang akan kita pelajari ya. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa kamu simak dengan baik. Oke, terdapat beberapa pendapat mengenai proses masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia, terutama perihal waktu dan tempat asalnya. Yang pertama, teori Gujarat. Banyak ahli sarjana barat dari Belanda mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Nah, letaknya sangat strategis berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Selanjutnya, orang-orang yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia menurut Pitznapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Nah, berikutnya ada bukti tentang teori Gujarat. Yang pertama yaitu nisan Malik Al-Saleh, catatan Marco Polo, dan jalur perdagangan Cina dan India. Oke, berdasarkan teori ini, batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh yang wafat di Aceh dan milik Maulana Malik Ibrahim yang wafat di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Nah, Muketa kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Oke, teori yang kedua dikemukakan oleh Buya Hamkah atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan J.C. Van Leur, mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Nah, proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, teori ini juga senada dengan pendapat Hamkah, di mana teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan oleh Anthony. Nah, selanjutnya, menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Nah, kaum ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam. Selanjutnya, bukti teori Mekah ini yang pertama ya, pemerintahan khalifah atau kesultanan, penggunaan nama-nama Arab, makam Fatimah binti Maimun, kompleks pemakaman Trawulan, perdagangan bangsa Arab, dan mazhab Syafi'i. Oke, teori yang terakhir yaitu teori Persia yang dikemukakan oleh Husin Jayadiningrat. Husin Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran yang disebut dengan sekarang ya. Nah, pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Nah, bukti teori Persia ini yang pertama ada upacara Tabot yang ada di Pariaman ya, dan peringatan hari Asyura. Selanjutnya ada ajaran Sheikh Siti Jenar. Oke, selanjutnya saluran Islamisasi. Nah, terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu Islamisasi. Islamisasi merupakan proses konversi masyarakat menjadi Islam gitu ya. Jadi ada proses mengislamkan gitu. Jadi ada beberapa proses Islamisasi yang akan kita pelajari bersama di sini.
Yang pertama ada dari saluran atau jalur perdagangan, kemudian dari saluran perkawinan, kesenian, pendidikan, dan tasawuf gitu ya. Jadi tasawuf ini juga dikenal dengan sufisme, yaitu tentang ajaran bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan abadi. Jadi sebenarnya ini tentang ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Islamisasi yang tadi ya. Jadi itu ya, ada 5 saluran Islamisasi, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, pendidikan, dan tasawuf. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini tentang 3 teori. Bahkan kita sudah mempelajari tentang saluran Islamisasinya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita tentang bagaimana ataupun apa saja teori-teori masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.